Meskipun mereka belum minta maaf, maafkan. Karena orang takwa itu salah satu sifatnya adalah memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita tentu ingin menjadi orang-orang yang bertawakal, berusaha, lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bertawakal? Karena keutamaannya memang sangat besar. Kita sudah bahas pada episode terdahulu, sekarang kita sambung keutamaan tawakal kepada Allah, yaitu yang keenam, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakal Allah cinta, Allah senang kepadanya. Ini disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 159. Ayat ini turun berkenaan dengan Rasulullah kecewa berat dengan para sahabat. Kenapa kecewa? Karena kalah dalam perang Uhud. Sebenarnya yang membuat Rasul kecewa bukan soal kalahnya. Meskipun 70 sahabat meninggal dunia, termasuk pamannya Hamzah. Tapi yang membuat Rasul kecewa adalah karena kekalahan ini disebabkan kelalaian sebagian sahabat. Orang bilang menang kalah itu kan biasa. Yang tidak biasa kan kalah melulu. Nah, dulu waktu perang Badar ini musuh sudah dikalahkan. Sekarang kenapa jadi kalah pada waktu perang Uhud? Mestinya kalau ibarat pertandingan, mentalnya mental juara. Nah, itu begitu. Tapi perang sudah kalah, mau dikata apa? Kenyataan harus diterima. Perang ini kalah. Maka Rasul tidak boleh larut dalam kekecewaan. Maka Rasul diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan turunnya ayat ini. Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Dengan sebab rahmat Allah kamu lemah lembut. Seandainya kamu berhati kasar, bersikap kasar, orang akan menjauh dari sekelilingmu. Ini perjuangan masih panjang. Kamu harus konsolidasi. Jangan sahabat jadi menjauh dari engkau. Konsolidasi lagi. Maka diarahkan dengan 3 arahan. Apa itu? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Kalau begitu maafkan mereka. Memang mereka salah. Ya, orang salah maafkan. Untuk selanjutnya nanti diperbaiki. Meskipun mereka belum minta maaf, maafkan. Karena orang takwa itu salah satu sifatnya adalah memaafkan. Bukan menunggu orang minta maaf baru memaafkan, tidak. Meskipun belum minta maaf, memaafkan. Fa'fu anhum. Yang kedua malah wastaghfir lahum. Mendoakan biar supaya dimaafkan oleh Allah. Wah, ini luar biasa. Doa itu biasanya dari hati yang paling dalam. Jangan doa basa-basi. Memaafkan jangan basa-basi. Maka buktikan pemaafan itu dengan mendoakan. Mendoakan. Doa yang tidak diminta. Kan kadang-kadang orang meminta. Bang, doain saya ya bang. Nah, ya saya doain. Orang itu pergi. Terima kasih bang. Udah ngedoain belum? Belum, baru janji. Sama halnya dengan orang menjenguk orang sakit. Ketika menjenguk orang sakit, mestinya kita langsung mendoakan.
Tapi kan ngobrol ngalor ngidul, ngobrol, lihat jam, wah udah mau maghrib nih. Saya permisi dulu ya. Iya, doain ya biar supaya sehat. Iya, saya doain. Udah ngedoain belum? Belum. Pulang dia. Jadi yang bagus, kita itu mendoakan orang meskipun dia tidak minta didoakan. Nah ini soal orang salah. Doakan dia meskipun dia tidak minta didoakan. Wastaghfir lahu. Doakanlah biar supaya dimaafkan oleh Allah. Yang ketiga, arahan kepada Nabi itu adalah wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka. Buktikan bahwa kamu sudah memaafkan, sudah mendoakan. Bagaimana pembuktiannya? Ya ajak musyawarah, libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Wah ini tidak gampang bagi seorang pemimpin. Yang enak orang salah dipecat, selesai. Tapi nggak begitu perjuangan. Nah, fa'iza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu sudah berazam, sudah membulatkan tekad, bertawakal kepada Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tawakal. Nah, di situ pentingnya kita tawakal sehingga kita dicintai oleh Allah. Dicintai orang saja kita senang, dicintai keluarga kita senang, apalagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketujuh, ini keutamaan yang terakhir, yang ketujuh, orang kalau tawakal kepada Allah maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Surga itu disediakan oleh Allah untuk yang beriman, untuk yang beramal soleh, untuk yang melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Maka salah satunya adalah tawakal kepada Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 58, ayat 59. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang terhormat di dalam surga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang melakukan kebajikan. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagaimana bentuk kebajikan yang mereka lakukan dalam kehidupan di dunia? Yaitu orang yang bersabar. Kebajikan yang dia lakukan, yang dia tunjukkan adalah sabar. Sabar. Sabar itu dia bertahan dalam kebenaran, menahan diri, mengekang diri dari melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah karena dia mengharap ridha Allah. Nanti kita akan bahas tersendiri soal sabar itu. Lah kemudian bentuk kebajikan yang membuat orang masuk ke dalam surga itu adalah karena dia bertawakal kepada Tuhannya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya semua kita dalam hidup ini berusaha, sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan tawakal itu Allah sudah siapkan surga untuk kita semua. Maka Rasulullah mencontohkan, mengajarkan, membina para sahabat
agar menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan bahas bagaimana bentuk-bentuk tawakal itu agar kita bisa mewujudkannya dalam berbagai aspek kehidupan yang kita jalani. Inilah keutamaan tawakal yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya tentang bentuk-bentuk tawakal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.